dengan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP. 11. Tergugat menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui orang yang bukan tim pemeriksa atau bukan orang Dirjen Pajak. 12. Ini teman-teman ya, jadi ini adalah persidangan dari PT Arion dari Malang teman-teman, di mana ini fakta persidangan ya disampaikan oleh penggugat. Benar atau enggak nanti kita akan tanyakan kepada tergugat ya, oleh si hakim nanti mempertanyakan. Apakah benar lu itu menyampaikan SPHP, undangan SPHP, undangan panggilan SPHP, panggilan pembahasan akhir. Jadi, undangan panggilan pembahasan akhir melalui orang lain yang bukan petugas pajak. Oke, ini menurut penggugat. Oke, kalau ini benar terjadi, teman-teman, inilah definisi dari pasal 34 Undang-Undang KUP, yaitu pejabat dilarang membocorkan rahasia jabatan. Apa itu rahasia jabatan? Adalah data-data sehubungan dengan wajib pajak yang sedang dia periksa. Oke? Data-data wajib pajak yang sedang dia periksa adalah rahasia. Hanya si wajib pajak dan si pemeriksa pajak yang boleh tahu. Kecuali si wajib pajak itu sendiri yang menyebarkan. Nggak masalah dong kan data dia sendiri. Tetapi si pemeriksa pajak tidak boleh membocorkan data itu kepada pihak manapun, termasuk ke KPK loh. KPK kalau minta data ke pajak nggak boleh, pajak nggak bisa kasih. Makanya lu nggak pernah kan dengar orang data TA, data PPS jadi subjek untuk jadi objek untuk ke pengadilan kan nggak bisa kan? Rafael Alun aja data PPS, data TA dia nggak dibuka sama KPK, nggak bisa karena nggak boleh. Oke? Tetapi oknum ini yang diduga oknum nih di Malang membocorkan data rahasia wajib pajak kepada orang lain. Kemudian orang lain itu yang menyampaikan surat pemanggilan pembahasan akhir kepada si wajib pajak. Inilah definisi pelanggaran pidana, teman-teman ya. Nah, kita belum tahu teman-teman apakah itu benar yang terjadi atau tidak benar, karena itu masih gugatan ya teman-teman ya. Tetapi itu sudah jadi fakta, sudah dibacakan di dalam persidangan. Kalau ini benar, maka ini adalah tindak pidana di bidang perpajakan dan orang itu siap-siap masuk penjara. Oke, gua rasa satu satu grup tuh satu gerombolan masuk penjara semua aja deh, biar mereka tahu rasa gitu ya. Nggak boleh begitu caranya, cara kerjanya ya. Kalau memang pemeriksa pajaknya si A, ya udah si A yang bertugas untuk memberikan surat itu kepada wajib pajak. Sekarang lu mau pakai alasan apa? Lu mau pakai alasan sakit? Lu mau pakai alasan oh itu temannya si PT Arion? Nggak bisa begitu bos, nggak bisa bos. Ya, ini rahasia jabatan. Nggak bisa lu pakai alasan apapun. Oke? Jadi gua menyarankannya PT Arion udah siap-siap lapor polisi aja, gitu ya, siap-siap lapor polisi aja karena ini jelas-jelas tindak pidana, ya tindak pidana yang bisa dia laporkan dan bisa dia gugat ke pengadilan, dia bisa gugat perdata maupun pidana ya, tetapi ini sudah jelas pidana. Ya, kalau itu betul terjadi, maka itu jelas itu adalah tindak pidana, langsung dilaporkan ke polisi. Gitu teman-teman ya. Dan langsung semuanya aja, satu dari bawah sampai ke atas satu grup laporin semua. Gitu ya. Biar nanti polisi yang mencari tahu ini fakta-faktanya benar apa nggak benar. Gitu teman-teman ya. Tetapi gue bukannya menghasut ya. Gue bukannya menghasut, tetapi gue mau kasih tahu nih ya. Nih, kenapa gua ribut sama KPP Taman Sari gara-gara larangan merekam. Kenapa larangan merekam? Karena ada yang namanya pasal, oh di sini malah nggak ada ya. Ada yang namanya eh, Undang-Undang KUP ya, pasal 34 rahasia jabatan. Itu yang mereka pakai untuk gue tidak boleh live. Ya, beberapa pernah kejadian kan. Nah, padahal mereka sendiri yang melanggar. Ya, ini oknum, teman-teman oknum ya, diduga oknum ya. Mereka sendiri yang melanggar itu, mereka sendiri yang menyebarkan data wajib pajak, yaitu PT Arion ini ke pihak luar, ke pihak luar. Memang brengsek itu orang-orang ya, teman-teman ya. Kalau betul ya, masih dugaan guys ya, masih dugaan ya, masih dugaan. Tetapi kalau dugaan ini benar, udah lapor polisi aja, lapor polisi. Karena ini jelas-jelas tindak pidana ya. Ini bukan ranahnya pengadilan pajak, ya ini ranahnya polisi, kantor polisi. Biar bapak polisi yang mencari tahu orang itu betul nggak menyebarkan informasi eh, si wajib pajak kepada orang luar. Oke, biar polisi panggil-panggilin tuh mereka tuh, panggil kantor polisi, biar di BAP, biar tahu siapa sih yang bersalah. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau sampai ada data Anda wajib pajak atau kita atau siapapun yang tersebar ke orang lain, apalagi sehubungan dengan pemeriksaan pajak,
lu berhak melaporkan ke kantor polisi karena itu pelanggaran pasal 34 Undang-Undang KUP rahasia jabatan. Itu oknum ya, dan itu pelanggaran pidana, teman-teman ya. Nah, pertanyaan gua, apakah bisa oknum ini kalau benar ya, apakah bisa dia masuk penjara? Nanti kita akan buktikan seiring waktu berjalan akan gue sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, subscribe YouTube ini sebelum YouTube gue dihilangkan oleh oknum ya. Segera subscribe dan nantikan video-video berikutnya di seri pengadilan pajak. Kita akan buka semuanya di dalam persidangan supaya terbuka terang benderang, supaya transparansi dan anti KKN untuk kita semua. Itu guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. We'll be right back.